Rasanya kurang afdol jika dunia perkenyotan belum membahas film yang satu ini merupakan adaptasi resmi dari novel Dracula karya Bram Stoker. Jadi ceritanya pasti gak akan jauh dengan Nosferatu yang kemarin kita bahas remake-nya. Cuma bedanya di sini ada abang saya sebelum dia terkenal, dan jika ada yang sedang menantikan atau udah keracunan trailer film Dracula 2025 yang katanya dibintangi Keanu Reeves sama Jenna Ortega, jangan terlalu berharap banyak karena itu bukan trailer resmi, hanya sekedar kreasi para penggemar saja. Seperti thumbnail film ini, itu juga kreasi saya. WKWK. Ya, harapan saya sih ada remake-nya juga ya dari film ini seperti Nosferatu, dan tentunya harus si Mamang Keanu Reeves lagi yang main. Celah, daripada ngalor ngidul nanti malah ada yang komplain, kita geder aja langsung ke filmnya. Pada tahun 1462, Konstantinopel berhasil dikuasai oleh umat muslim. Tidak berhenti di situ, pasukan Kekaisaran Utsmania menyapu seluruh daratan Eropa dengan kekuatan penuh, menyerang Rumania, mengancam seluruh umat Kristen di sana. Tapi Rumania memiliki seorang pangeran dari Transilvania, yaitu Vlad III, yang menjadi inspirasi Bram Stoker dalam penciptaan karakter fiksi Dracula. Dia berhasil menghentikan pasukan muslim dan merebut kembali tahta Wallachia yang dikenal dengan serangan malam. Jadi ini tuh momennya si Vlad, meski pada akhirnya dia tetap modar di tangan pasukan Kekaisaran Utsmania. Domnul fie laudat. Amen. Elizabeth. The vengeful Turks shot an arrow into the castle, carrying false news of Dracula's death. Elisabetta, believing him dead, flung herself into the river. Sekembalinya ke gereja, si Vlad mendapati istri tercintanya Elizabeth sudah tidak bernyawa. Gereja secara terang-terangan berkata tidak bisa mengurus jenazah si Elizabeth secara layak karena jiwanya tidak akan diterima oleh Tuhan akibat dari bundir. Mendengar hal itu, sontak si Vlad pun ngamuk dan merasa kecewa karena pengabdiannya terhadap Tuhan. Malah dapat balasan seperti ini, dia pun menyatakan akan meninggalkan Tuhan dan bangkit dari kubur untuk membalaskan dendam istrinya dengan segenap kekuatan gelap, lalu menusuk salib. Anehnya salib tersebut mengucurkan banyak sekali darah. I've done everything that you asked, Master. All the preparations are in order. Everything. I await your commands. For I know that when the rewards are given, I will be one of those who benefits from your generosity. Beberapa abad kemudian, tepatnya pada tahun 1897, seorang pengacara bernama Jonathan Harker diberi mandat untuk mengambil alih tugas dari seorang pengacara bernama Renfield. Katanya si Renfield mendadak gila, tapi gak ada hubungannya dengan perjalanan dia ke Transilvania. Jadi tugasnya adalah menemui klien asing di Transilvania yang akan membeli beberapa properti di London. Merupakan seorang pangeran bernama Dracula. Jadi nama Dracula di kala itu belum setenar sekarang, mengiranya nama manusia biasa. Cuma katanya jangan kaget bila penampilannya aneh, karena dia emang orangnya agak sedikit gotik, nyentrik dan eksentrik. Dirasa ini adalah peluang besar untuk mendongkrak karirnya. Si John sampai rela mengundur pernikahannya. We've waited this long, haven't we? Dia bernama Mina Murai, calon istri yang sangat pengertian karena selain mengizinkan si John pergi, dia juga nyempetin waktu untuk mengganti oli si John terlebih dahulu.
Setelah seminggu perjalanan, si John pun akhirnya sampai di Transilvania. Di sana dia dijemput oleh Shadow yang akan langsung membawanya ke kastil Count Dracula. Welcome to my home. Enter freely of your own will and leave. Count Dracula. I am Dracula. Sesampainya di kastil, si John langsung dijamu dengan bakakak hayam. Lalu setelah itu pengesahan properti berupa biara tua di Carfax Abbey London pun dilakukan dan kini telah resmi menjadi milik Pangeran Dracula. Tapi si Drac teralihkan fokusnya oleh foto si Mina yang selalu dibawa si John untuk meringankan rasa rindu. Dia memuji kecantikan dan keberuntungan si John karena telah memilikinya. Wajahnya yang sangat mirip dengan mendiang istrinya Elizabeth membuat si Drac tidak kuasa menahan air mata. Setelah melihat foto si Mina, secara mendadak si Drac memaksa si John supaya tinggal di kastilnya selama sebulan. A month. I will take no refusal. Sedangkan si Minanya yang ngungsi di rumah sahabatnya bernama Lucy, diketahui si Lucy ini agak motah, liar bagaikan susu capku Daniel. Hal itu terbukti dari saat jamuan tiba, tak segan menyambut para pria yang datang dengan sedikit Oh, look. Quincy P. Morris. Quincy, darling. Miss Lucy. Why, you're as fresh as a spring rain. Oh, thank you. Oh, Quincy. Please let me touch it. It's so big. Little girl. Jack! Oceans of love. Oh, Jack, my darling. Oh, poor little baby. My poor little doctor. Brilliant doctor. Quincy. Let me feel your... Aha Homewood, Esquire. Oh, my darling. Czujesz dragosty. Wiedz mnie. Singkat waktu, keesokannya di sebuah rumah sakit jiwa, seorang dokter yang suka disebut si Lucy dengan sebutan Jack membuat laporan tentang pasien barunya yaitu si Renfield Thea, bahwasannya dia menjadi gila sepulang dari Transilvania dan kini ia terobsesi dengan darah. Wah, ternyata si Renfield ini adalah orang di awal tadi yang telah mendedikasikan dirinya pada Pangeran Dracula. Si Jack yang berniat akan memeriksa si Renfield, dia pun mengatakan hal serupa kalau tuannya tidak lama lagi akan segera tiba dan dia telah berjanji akan membuat dirinya menjadi abadi. 30th May, Castle Dracula. Beberapa hari di kastil Dracula, si John pun mulai merasakan keanehan. Mulai dari fisik si Drac, kukunya panjang seperti jablay tapi keleknya bau Hashem yang menonjol bukan dada melainkan tak nampaknya bayangan dia di cermin. Jadi dia hanya mau minta surat pemberitahuan nginep sebulan. Katanya mau dikirimkan. Si Drac yang merasa silau tatkala melihat kalung salib semakin meyakinkan si John kalau kastil ini bermasalah. Tapi si Dracnya sendiri malah ngelewas begitu saja. Si John tiba-tiba saja terhipnotis oleh suara seorang cewewew. Dia menuruti apa yang dikatakan si cewewew dan ternyata si John tergengbeng oleh 3 cewek. Tapi semuanya beda varian, bukan untuk ngencerit, melainkan sedikit demi sedikit darah si John dikenyotin para biduan vampir.
Bukan untuk nyelamatin, melainkan si John hanya milik si Drac seorang. Katanya darah si John ini berbeda, seperti ada manis-manisnya. Jadi sebagai gantinya si Drac memberi mereka satu orok untuk dikenyot. Cepat sekali surat pun sampai di keesokan harinya karena yang ngirim adalah si Drac. Jadi si Drac kini tahu alamat si Mina. Dia yang sedang bersedih mencoba dihibur si Lucy dengan kabar baik kalau dia telah menerima pertunangan dari si Arthur. Tapi tiba-tiba saja langit menjadi gelap, pertanda kalau si Kondraq akan segera OTW. The letters I've written have undoubtedly sealed my doom. Sementara itu si John yang sedang mencari jalan keluar malah menemukan beberapa pekerja yang disewa si Drac untuk memasukkan pasir ke dalam peti akan dikirim ke biara tua di Karpak Abbey yang kini sudah menjadi miliknya. Entah pasir itu untuk pengalihan atau supaya si Kondraq tidak kedinginan, yang jelas dia sedang OTW London. Tujuannya adalah untuk menemui si Mina yang dia yakini adalah reinkarnasinya si Elizabeth. Selama perjalanan, badai tidak berhenti dan dia menghabisi seluruh awak kapal di London, tepatnya di rumah sakit juga ikutan kacau karena semua orang gila tiba-tiba ngamuk. Si Renfield berteriak kalau tuannya akan segera tiba, jadi sebelum kapal berlabuh, si Kondraq ngelayap dulu sebentar dan ternyata dia menuju ke rumah si Lucy. Wah, si Lucy terkena genjutsu. Secara sukarela dia mendatangi si Kondraq. Si Mina juga dibuat lupa dengan apa yang barusan dia lihat. Dia hanya ingat si Lucy nyalindur, atau bahasa Thailandnya mah gini nih, ditranslate pokoknya mah biar paham. Si eta euy, heesna tiling cingcat kumakarep malah lahap, ngalek kalau kecai salangkangan handap. Aduh, efek naon ieu nya. Keesokannya pasir Transilvania pun tiba di Karpak. Si Kondraq yang semalam langsung balik ke peti, ternyata dia kebal dengan sinar matahari dan berada dalam mode gantengnya. See me. See me now. Kebetulan di London akan diadakan pertunjukan sinematografi pertama di dunia. Dengan ala-ala perindapan, si Kondraq mulai mendekati si Mina, mengaku berasal dari luar negeri dan minta si Mina untuk menjadi tour guide-nya. Namun itu tidak berhasil, malah si Mina nyuruh si Kondraq supaya membeli peta saja. Tidak ajaib dia tiba-tiba sudah berada di depan si Mina saja. Merasa risih, si Mina mengancam akan melapor polisi. Si Kondraq pun tidak memaksa lagi. Namun melihat itu, si Mina yang baik hati merasa kasihan juga, takutnya malah nyasar dan dibegal. Jadi dengan sedikit terpaksa, si Mina akan mengantarnya ke tempat sinematografi ditampilkan. Permit me to introduce myself. I am Prince Vlad of Shanghai. Wilhelmina Murray. Di sisi lain, si Lucy didatangi Dr. Jack atas permintaan si Arthur karena khawatir dengan keadaan si Lucy. Si Lucy-nya sendiri juga bingung karena tiba-tiba dia bisa mendengar semuanya meskipun jaraknya sangat jauh. Dirasa si Lucy ini sudah ngelantur dan supaya proses pemeriksaan berjalan hikmat, maka dibiuslah dan singkat cerita pemeriksaan pun selesai. Si Arthur juga datang ke sana mendapat kabar buruk. Sebenarnya si Jack juga bingung tentang penyakit si Lucy, tapi untuk sementara secara medis dia menyimpulkan ada gangguan
gangguan mental. Cuma untuk lebih jelasnya, si Jack tahu siapa orang tepat yang bisa membantu kita, yaitu Dr. Abraham Van Helsing. Dia tahu tentang penyakit melebihi manusia siapapun di dunia, dan dia adalah mentorku. Do it, man. Bring him here. Spare no expense. Begitulah penampakan sinematografi. Setelah selesai, si Mina pun hendak beranjak pulang. Namun setelah pundaknya ditepuk, seolah-olah dia tidak berdaya. I have crossed oceans of time to find you. Strigoi, Moloi. Come here, Mina. He likes you. Consume 10 times its own weight in fresh blood. The tropical pampas vampire bat must... Ini dia sosok Dr. Gabriel Van Helsing. Kelas terpaksa harus dia hentikan karena mendapat pesan dari telegraf. Tidak lain itu dari si Jack yang memintanya supaya datang untuk memeriksa si Lucy. Si Lucy-nya sendiri didatangi si Konrak untuk mengenyot sedikit darahnya. Melihat bekas gigitan yang tidak asing baginya, dia pun nyuruh segera mempersiapkan transfusi darah. Hemolysis occurs in the blood on the serum. Forgive me, sir. My life is hers. I would give my last drop of blood to save her. But Jack... Setelah itu, Van Helsing memberitahu mereka tentang penyakit si Lucy. Kalau tanda gigitan di lehernya itu disebabkan oleh sesuatu yang tak bisa terkatakan, sesuatu yang sudah mati tapi tidak mati akan tetap hidup jika minum darah. Rupanya si John terus digengbeng supaya dia tidak berdaya karena kekurangan darah. Dirinya sudah tidak mampu lagi bertahan dan hanya ada satu kesempatan lagi untuk mencoba keluar dari kastil ini. Sedangkan si Mina, dia kembali bertemu dengan si Konrak. Malah kasemsem karena dia telah terkena genjutsu. Setiap apa yang dikatakan si Konrak, hal itu merasuk sampai ke darah si Mina, seolah-olah dia pernah mengalami itu. Alias si Konrak memperlihatkan masa lalunya sebelum dia menjadi Dracula. Hal itu memicu simpati yang luar biasa terhadap si Konrak dan mulai merasa nyaman. Si John yang berhasil melarikan diri sampai ke sebuah gereja. Di sana dia diobati. Salah satu suster bernama Agatha mengirim surat pada si Mina untuk memberitahu kalau calon suamimu baik-baik saja. Namun si John merasa kalau kamu sedang dalam bahaya. Jadi dengan segala desakan, si John memintamu datang ke sini untuk melangsungkan pernikahan. Mina. Pesan dari suster Agatha pun dia ceritakan pada si Lucy yang masih sadar. Awalnya si Mina tidak akan berangkat selagi sahabatnya belum sembuh. Tapi si Lucy mengerti, malah dia memberi si Mina sebuah cincin yang bisa ia jual untuk biaya perjalanan. Lucy. Ya, padahal bawang putih sudah sedari tadi ada di sana. Kenapa harus nunggu jatuh dulu baru ngamuk? Di sana juga ada si Quincy yang diminta si Arthur untuk membantu mengurus si Lucy. Si Lucy yang melihatnya pun seketika minta disun. Lucy, listen to me. Sleep. Sleep now. Sleep.
Lantas, Van Helsing pun membuka buku tutorial Dracula. Pengetahuan mistisnya sangat luas sampai dia tahu asal-muasal Dracula, dan si Draculanya sendiri mendapat kiriman surat dari si Mina. Meskipun sudah merasa nyaman, tapi hubungan terlarang kita cukup sudah sampai di sini. Kamu tidak akan pernah bertemu aku lagi karena aku saat ini sedang OTW Rumania untuk menemui Kang John dan akan melangsungkan pernikahan di sana. Si Drak yang patah hati pun seketika kembali ke setelan Draculanya sambil rebeh. Vince. Is the cause? Dampaknya sampai ke si Abraham, alih-alih takut, dia justru malah senang karena kini sudah yakin kalau dia adalah Dracula, mayat hidup yang selama ini ia cari. Jack, hurry! Hal itu pun ia beritahukan pada si Jack dan nyuruh si Quincy supaya menjaga si Lucy karena si Lucy adalah orang yang terpilih Dracula, jadi secara tidak langsung dia kini adalah rekrutannya yang akan menjadi pengikut setianya. Di Rumania, si Mina yang sudah sampai langsung melangsungkan acara pernikahannya, di mana si John tiba-tiba rambutnya memutih karena dia belum pulih seutuhnya. Hal itu berbarengan dengan si Konrad yang mengacak-acak rumah si Lucy untuk meresmikan perekrutannya. I condemn you to living death, to eternal hunger for living blood. Semua orang, tidak ada yang tahu kecuali si Abraham. Dia pun minta si Jack supaya menyiapkan pisau postmortem sebelum malam tiba, bukan untuk mengotopsinya, melainkan akan memenggal kepalanya dan mengambil hatinya. Hal itu untuk mencegah kebangkitannya kembali. Diary, 17th September. Sesampainya di London setelah menikah, si Mina alih-alih melupakan si Konrad, dia justru malah merasa seperti separuh jiwanya hilang, dan rupanya si Konrad sedang menyambut kembali kedatangan si Mina dari kejauhan. Hal itu terlihat oleh si John. Kembali ke Van Helsing yang akan mencegah kebangkitan si Lucy. Betapa kagetnya mereka padahal peti sudah dikunci, tapi si Lucy masih saja bisa keluar dari peti. Lucy! Wah, jadi dia habis nyulik bocil si Lucy yang tidak tahan dengan salib kembali ke dalam petinya lalu tertidur. Si Abraham minta supaya si Arthur kuat demi ketenangan si Lucy. Si John pun kini sudah bergabung dengan mereka. Si Abraham mengajukan beberapa pertanyaan tentang gejala kevampiran, dan semua itu tidak dirasakan si John, alias si John terbebas dari virus. Mungkin berkat perawatan yang dilakukan biara, si Abraham pun kembali mempertegas kalau vampir itu nyata, jadi kita harus mencegah kelahiran Lucy-Lucy yang lain. Dan si John tahu di mana tempat si Konrad tidur. They can also control the meaner things of life. Selagi mereka menuju biara, si Mina dibawa si Jack untuk diamankan, di mana si Mina sendiri itu tidak sadar kalau Plaid itu adalah Dracula. Dia dibawa ke tempat si Renfield ditahan, sempat menemuinya juga, dan si Renfield tahu kalau si Mina adalah kekasih tuannya Dracula karena dia pernah curhat tentang si Mina. Itu artinya tidak susah bagi si Konrad untuk memasuki tempat ini. Anehnya, si Renfield malah nyuruh si Mina untuk pergi seolah-olah dia ingin melindungi si Mina dari si Konrad. Cuma perkataannya tidak dipahami sama sekali oleh si Mina karena si Konrad itu sendiri mengaku bernama Plaid saat memperkenalkan diri dengan si Mina. But I think you will find them comfortable. You'll be completely safe here.
Mereka bermaksud akan menghancurkan semua peti yang ada pasirnya. Jadi pasir itu adalah sumber kekuatan atau sumber regenerasi kekuatan yang dimiliki oleh si Konrak. Si Konrak yang mengetahui itunya malah mangkat. Dia menuju ke Simina dan sebelum itu si Konrak menemui si Renfield terlebih dahulu. Intinya mah mereka saling kecewa. Si Renfield merasa janji si Konrak tidak ditepati, makanya dia mengkhianati si Konrak. Ini dia sentuhan tidak asing yang sangat dirindukan si Mina. Tapi sebelum lanjut si Konrak jujur pada si Mina kalau dirinya tidaklah hidup, tidak bernyawa dan tidak berjiwa tapi juga tidak mati. Manusialah sumber kekuatanku dan aku. I am Dracula. I want to be what you are. See what you see. Love what you love. Tapi si Mina rupanya sudah terlanjur bucin sentuhan Dracula gitu loh. Sampai si Mina rela dirubah menjadi vampir demi bisa hidup berdampingan abadi bersama si Konrak. Drink and join me in eternal life. Gak tahu kenapa si Konrak tiba-tiba saja sadar, mungkin karena kebucinannya terhadap si Mina. Katanya dia tidak mau si Mina menjadi seperti dirinya, berjalan dalam bayang-bayang kematian. Tapi si Mina yang sudah kepalang lope nyosor terus, alhasil si Konrak pun goyah. Setelah itu Van Helsing berbicara empat mata dengan si Mina. Si Mina berkata dia telah pergi jauh, cuma si Minanya sendiri gak tahu kemana perginya. Jadi si Abraham akan memanfaatkan si Mina sebelum dirinya berubah menjadi vampir dengan cara menghipnotis si Mina, mengandalkan keterikatan mereka berdua untuk mendeteksi keberadaan si Kon. Oh, my prince is calling me. He is traveling across icy seas to his beloved home. There he will grow strong again. Setelah tahu si Konrak kembali ke kastil karena kata si Mina cuma di sanalah si Konrak dapat memulihkan kekuatannya, lantas mereka pun segera on the way menggunakan jalur darat karena perjalanan lebih singkat dan bisa menghadang si Konrak saat di pelabuhan. Namun semua itu tiba-tiba kacau karena si Konrak bisa membaca pikiran si Mina. Jadi dia tahu rencana mereka dan mengalihkan pelabuhan. Cara terbaik saat ini adalah membagi tugas. Van Helsing dan si Mina pergi duluan ke kastil, sementara sisanya akan pergi menghentikan orang Rumani yang mengangkut peti si Konrak. Singkat waktu, si Mina pun sampai di kastil. Di sana dia didekati oleh para biduan. Hal itu memicu transformasi pada si Mina. Namun dengan sigap si Van Helsing menempelkan wafer komuni di dahinya. Hal itu bisa memperlambat proses transformasi si Mina. Kesal akan hal itu, para biduan pun menampakkan dirinya. Tapi masih bisa dicegah Van Helsing dengan membuat cincin api sebagai tempat berlindung. Dan mereka di sana aman sampai matahari terbit. Lalu setelah itu... Si Mina pun baru sadar saat hari sudah sore. Dia bisa merasakan pujaan hatinya yang semakin dekat sedang mencoba dihentikan oleh John DKK. Mereka berpacu dengan terbenamnya matahari. They're racing against the sunset.
Hampir saja telat dikit, si Konrak bisa ngapung ke kastil dan memulihkan diri. Van Helsing di sini membiarkan si Mina untuk membawa si Konrak. Didukung si John juga kalau tugas kita hanya sampai di sini. Serahkan sisanya pada si Mina, tapi sayang si Quincy harus modar. Setelah berada di kastil, tepat di tempat saat si Konrak dikutuk, secara ajaib kutukan itu hilang dan mengembalikan wujud si Konrak ke semula. Dia pun minta si Mina untuk memberinya kedamaian. Si Konrak pun akhirnya modar juga, tapi katanya dia tenang bersama si Elizabeth di alam sana. Tanda di dahi si Mina juga ikut hilang. Hal itu mengisyaratkan kalau si Mina juga telah terbebas dari infeksi alias kembali ke wujud manusia normal.